Halo selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Slamet yang mempertanyakan bagaimana target PNBP dapat dicapai jika pengawasan dan juga evaluasi terkendala anggaran. Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan memastikan seluruh izin terawasi dan juga anggaran pengawasan tersedia. Capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor kehutanan tidak seimbang dengan minimnya evaluasi izin. Dari sekitar 840 pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH, hanya 21 yang dievaluasi dan 10 diantaranya menerima surat peringatan. Untuk itu Komisi 4 DPR RI mendesak perkuat pengawasan terhadap IPPKH di Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH wilayah 16 Palu, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mempertanyakan bagaimana target PNBP dapat dicapai jika pengawasan dan evaluasi terkendala anggaran. Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan seluruh izin terawasi dan anggaran pengawasan tersedia. Terutama nanti dari sisi restorasinya, dari sisi tindakan yang tadi kan disampaikan akan ada dari 10 langkah kalau tidak salah itu, nanti kita akan evaluasi satu persatu, termasuk yang tidak aktif seperti apa, yang aktif seperti apa. Tadi kan hasil evaluasinya ada yang baru 6% memenuhi persyaratan IPPKH baru dilaksanakan. Nah itu yang akan kita dalamin, oleh karena itu tadi kita minta titik-titik pemegang IPPKH itu, kemudian hasil pengawasannya seperti apa. Kita akan juga cek ke lapangan. Kita akan concern di situ karena ini akan menyangkut kepada kembali untuk rakyat kita seperti apa, terhadap kerusakan lingkungan juga seperti apa. Dan kita belum lihat nanti recovery setelah penggunaan IPPKH itu yang juga akan kita concern. Slamet berharap manfaat kawasan hutan kembali dapat dirasakan masyarakat. Perlu langkah tegas dari pemerintah untuk mengatasi kerusakan hutan yang berkelanjutan. Mengingat masih banyak kawasan hutan yang belum direstorasi sesuai ketentuan. Dari Sulawesi Tengah, Halim Amrullah TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Anggaran DPR RI yaitu Said Abdullah menjelaskan DPR RI bersama pemerintah sepakat pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di angka 5,4%. Tentunya pemirsa angka tersebut dinilai penting untuk terus mengawal visi misi Presiden. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2026 telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan, DPR RI bersama pemerintah sepakat pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di angka 5,4%. Angka tersebut dinilai penting untuk terus mengawal visi misi Presiden, sehingga ke depan bisa tumbuh hingga 6-8%. Ketika pemerintah dengan Badan Anggaran DPR bersepakat pertumbuhan di 5,4%, bagi kami itu adalah fondasi penting untuk terus mengawal visi, mimpi, dan termasuk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, ke depannya bisa 6-7-8%. Namun, Badan Anggaran selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan itu 5,4% pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan. Oleh karenanya, dalam asas cita itu, baik pendidikan, kesehatan, swasembada pangan, makan bergizi gratis, kalau itu serentak dilakukan, itu bagian dari game changer agar peningkatan SDM kita akan luar biasa. Dengan pertumbuhan 5,4%, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas rakyat dalam pendidikan dan kesehatan. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, Balik akan tetap melakukan evaluasi terhadap prolegnas yang telah ditetapkan terkait dengan proses hambatan, solusi hingga penyelesaian pembahasan. Di sini DPR RI juga berkomitmen menampung usulan-usulan baru dari masyarakat yang dinilai relevan dengan dinamika dan juga kebutuhan nasional.
Dalam sidang paripurna kelima, masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026, DPR RI resmi menetapkan 67 RUU Program Legislasi Nasional tahun 2026. Anggota Balik DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meyakini RUU Prolegnas tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Saleh menegaskan, Balik akan tetap melakukan evaluasi terhadap Prolegnas yang telah ditetapkan, terkait dengan proses, hambatan, solusi, hingga penyelesaian pembahasan. Ya, terutama kalau kita sekarang kan tahu suasananya kan agak sedikit dinamis ya di Indonesia terkait dengan katakanlah banyaknya kebijakan-kebijakan yang mungkin harus disinkronkan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan salah satu di antara aspek yang perlu didengar oleh DPR dan juga pemerintah itu adalah tentu dari regulasi adalah undang-undang. Kalau kita sudah menampung aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka mestinya apa yang diharapkan masyarakat itu bisa terlaksana karena setiap undang-undang kan wajib diikuti, ditaati oleh seluruh warga negara, baik penyelenggara, kemudian aparatur birokrasi, anggota DPR, bahkan sampai ke kelas menengah dan juga bahkan masyarakat biasa. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan penambahan RUU yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, DPR RI berharap Prolegnas 2026 mampu berpihak kepada kepentingan publik serta pembangunan nasional. Diketahui, Balik bersama pemerintah telah menyepakati 67 RUU Prolegnas 2026, termasuk di dalamnya pembahasan terkait RUU Perampasan Aset, RUU Kadin, dan RUU Pariwisata. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, keputusan Menteri Keuangan mengucurkan dana 200 triliun rupiah untuk 5 bank negara di Indonesia menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pihak optimis kucuran uang 200 triliun berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan catatan distribusi dana tepat sasaran ke sektor produktif. Dan apa pandangan DPR RI terkait hal ini? Kami akan hadirkan informasinya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Karena di awal beliau menyampaikan kalau kita bisa kok mengenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8%. Setidaknya ada dua hal. Kalau karakter, kita bicara karakter dulu, menurut saya lebih otentik. Itu satu. Kalau masaf kebijakan, dia pro growth. Nah, untuk mencapai 8% dia, kita tadi dari aspek yang lain kita perlu 3 tools. Masih membahas soal 200T-nya nih gimana? Nih sudah dibagi ke 5 bank himbara. Menurut saya ini adalah terobosan yang baik. Oke. Patut untuk kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mentransmisi penggunaan 200 triliun ini. Pertama, kita harus mendorong supaya ke sektor produktif. Kedua, size-nya. Siapa penerima 600 triliun tadi, 400 dan DPK, dana pihak ketiga yang ada di bank yang saya sebut tadi, 200 dari Menteri Keuangan, itu sebaiknya UMKM. Kalau menurut Bapak dengan adanya paket stimulus ini? Paket 8, paket 4, dan paket 5. Itu dibagi di beberapa kementerian dan lembaga. Yes. Yang utama sekali output dari semua ini adalah mengurangi angka pengangguran. Kembali di TVR 17 pemirsa, keputusan Menteri Keuangan untuk menggelontorkan uang 200 triliun ke Himbara dan juga Bank Syariah dinilai dapat menjaga likuiditas negara dan juga memperkuat ekonomi. Dengan mendorong peredaran uang di sektor real, terlebih jika disalurkan ke pelaku UMKM. Dan di sini pemirsa, namun di sisi lain, dibukanya pintu kredit akan kontraproduktif jika kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat terindikasi melemah. Dan di sini, kami akan menghadirkan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini.
Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, kayaknya koboi. Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Pernyataan nyeleneh dengan gaya santai ala koboi Menteri Keuangan Purbaya saat ini tengah hangat diperbincangkan publik. Tak hanya mengundang kontroversi, gaya Menteri Keuangan baru ini juga menuai respon positif dari publik. Khususnya setelah Menteri Keuangan mengucurkan dana 200 triliun rupiah untuk 5 bank negara di Indonesia. Sebagian pihak optimis, kucuran uang 200 triliun berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan catatan distribusi dana tepat sasaran ke sektor produktif. Anggota Komisi 11 DPR RI, Fatih, menyampaikan penempatan dana tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit. Hal itu dinilai dapat menjaga likuiditas negara dan memperkuat ekonomi dengan mendorong peredaran uang di sektor real. Kita apresiasi langkah dari Kementerian Keuangan ini, namun kita juga harus pastikan bahwa dana 200 triliun ini betul-betul terdistribusi dan bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi tidak terdistribusi pada size kredit yang besar, tetapi betul-betul bisa menyentuh kepada size kredit kecil, menyentuh kepada size kredit khususnya UMKM dan kredit mikro. Di sisi lain, pemindahan dana 200 triliun rupiah ke Himbara dianggap sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Bagi pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi, kebijakan ini seperti salah minum obat, sebab perbankan dalam kondisi sehat dan tidak mengalami kredit bermasalah. Karena penyaluran 200T sebenarnya berhadapan dengan fakta yang diumumkan oleh dia sendiri ketika menjadi Ketua Komisioner LPS. Yang pertama bahwa perbankan dalam keadaan sehat, kecukupan modal minimumnya gitu ya 25,38. Lalu tidak mengalami kredit bermasalah karena kredit bermasalahnya 2,38. Poinnya adalah perbankan tidak butuh likuiditas. Perbankan membutuhkan satu kondisi perekonomian yang nampaknya sehat. Makanya saya menyebutnya sebelum dikucurkan 200 triliun itu perbankan dalam posisi pro-siklikal. Apa itu pro-siklikalnya? Tersendat melambat. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan hidup mati seseorang. Oleh karenanya, setiap kebijakan yang terkait dengan ekonomi perlu dianalisa dan diperhitungkan. Jangan sampai kebijakan Menteri Keuangan hanya sekedar sesumbar koboi yang tanpa hasil. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem peradilan di Indonesia. Dan revisi ini diharapkan dapat menjawab tantangan penegakan hukum yang lebih transparan dan juga akuntabel. Informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Jadi saya menjadi anggota DPR itu pertama tahun 97. Tapi terus terang saja bahwa saya tidak terlalu merasakan daripada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena waktu yang sama saya memegang beberapa jabatan di tingkat nasional. Dan tahun 99 saya juga menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 2003 saya menjadi Ketua Umum PSSI 2 periode. Keadilan atau kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan, maka itu koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Para pemirsa di balik kursi, untuk mengetahui, memahami kegiatan di dapil saya, ikuti saya. Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17 dan pemirsa, dengan target rampung pada awal 2026, revisi KUHAP diproyeksikan menjadi salah satu pijakan penting dalam perbaikan tata kelola hukum nasional. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini Komisi 3 DPR masih akan terus membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mana ini merupakan menjadi revisi yang kemudian diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan terhadap seluruh masyarakat dan memberikan satu kepastian hukum bagi keadilan bagi masyarakat juga. Dan sampai sejauh mana kemudian pembahasan revisi ini, kami sudah bersama dengan Bapak Rudianto Lalo dari fraksi Partai Nasdem selaku anggota Komisi 3 DPR. Pak, terkait dengan pembahasan RUU KUHAP ini Pak, apa yang kemudian menjadi updating sampai hari ini Pak? Ya, sampai hari ini kan kemarin masih menerima saran masukan pendapat dari masyarakat. Kemarin terakhir seluruh persatuan organisasi advokat kita undang ke DPR, termasuk di dalamnya ada Koalisi Masyarakat Sipil YLBHI, untuk kita dengar masukannya terhadap revisi RUU KUHAP hukum acara kita. Yang pasti kita setuju bagaimana hak-hak sipil itu dijamin, bagaimana selama ini praktek abuse of power dari penegak hukum kita itu bisa diminimalisir, bisa dikontrol lewat RUU KUHAP ini. Dan kebenarnya pemerintah maupun DPR sudah sepakat pada saat pembahasan DIM yang dari 1000 pasal ada DIM 300. Dari 300 ini yang dibahas bersama kemarin di DPR. Tapi mengingat adanya masih masukan-masukan dari masyarakat yang disampaikan lewat sosial media, kami pun menunda untuk pembahasan itu karena kami masih berharap ada masukan dari masyarakat. Kita berharap di masa sidang Agustus ini ke depan kita bisa tuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 KUHAP ini untuk kemudian menjadi undang-undang yang betul-betul diterimanya seluruh aspirasi masyarakat. Karena ini penting, karena ini adalah ibarat KUHAP ini ibarat materialnya mau berlaku di 2026 Januari, KUHP yang baru. Sementara hukum acaranya belum tuntas. Nah, ini tantangan kita dan ini harus seirama sebenarnya. Ketika berlaku hukum materialnya KUHP, maka KUHAP-nya juga sudah harus berlaku. Karena ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini yang kita harapkan sehingga KUHAP yang kita nantikan insya Allah bisa berlaku di Januari. Itu harapan kita. Tentu ini tidak lepas dari saran pendapat masukan dari masyarakat, khususnya dari kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil yang masih mungkin mempersoalkan satu pasal yang masih dianggap perlu revisi atau perbaikan. Pak, terakhir DPR terbuka. Pak, ini kan di media sosial tuh ramai diperbincangkan Pak. Artinya banyak yang menyatakan bahwa dalam RKUHAP yang baru ini penyadapan hanya ada di tingkat penyidikan Pak. Mungkin ada klarifikasi kepada. Ya, untuk penyadapan itu diatur khusus dalam Undang-Undang Penyadapan, RUU Penyadapan sendiri, dan upaya-upaya paksa yang melekat pada penegak hukum itu seminimal mungkin kita batasi. Upaya-upaya paksa apakah itu pemblokiran, penyadapan. Yang jelas penyadapan itu tidak bisa dilakukan kalau masih tahap penyelidikan. Penyadapan boleh kalau dia sudah naik di penyidikan. Itu harapan kita. Betul-betul sudah ada bukti permulaan. Kalau belum ada bukti permulaan, maka tidak boleh dong warga negara disadap tanpa ada misalkan bukti permulaan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Kan itu. Kalau dia melakukan penyadapan seseorang yang tidak terkait dengan tindak pidana, itu kan pelanggaran hak privasi. Itu juga perlu dilindungi oleh warga negara itu. Nah, ini mengkombinasi. Kami mau penyadapan ini dibahas khusus dalam RUU Penyadapan ketimbang memasukkan dalam RUU KUHAP. Dia lex spesialis, undang-undang tersendiri. Rencana target kapan diselesaikan Pak? Selesai undang-undang ini? Selesai KUHAP baru bahas undang-undang penyadapan.
Oke. Baik Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih ya. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Rudianto Lalo dari fraksi Partai Nasdem selaku anggota Komisi 3 DPR yang tadi disampaikan bahwa Komisi 3 akan terus concern fokus untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 maksud kami, dan diharapkan nanti akan selesai secepatnya terutama di akhir tahun ini untuk kemudian nanti bisa berlaku mulai 1 Januari tahun 2026. Pemirsa, demikian laporan kami dari Gedung DPR Senayan Jakarta, kembali ke studio. Pemirsa, selanjutnya apa saja menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Karena di awal beliau menyampaikan kalau kita bisa kok mengenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8%. Setidaknya ada dua hal. Kalau karakter, kita bicara karakter dulu, menurut saya lebih otentik. Itu satu. Kalau masaf kebijakan, dia pro growth. Nah, untuk mencapai 8% dia, kita tadi dari aspek yang lain kita perlu 3 tools. Masih membahas soal 200T-nya nih gimana nih? Nah, sudah dibagi ke 5 bank himbara. Menurut saya ini adalah terobosan yang baik. Oke. Patut untuk kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mentransmisi penggunaan 200 triliun ini. Pertama, kita harus mendorong supaya ke sektor produktif. Kedua, size-nya. Siapa penerima 600 triliun tadi, 400 dan DPK, dana pihak ketiga yang ada di bank yang saya sebut tadi, 200 dari Menteri Keuangan, itu sebaiknya UMKM. Kalau menurut Bapak dengan adanya paket stimulus ini, paket 8, paket 4, dan paket 5. Itu dibagi di beberapa kementerian dan lembaga. Yes. Yang utama sekali output dari semua ini adalah mengurangi angka pengangguran. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan Zia. Ya baik, terima kasih Rini dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu respon Puan soal rencana IKN jadi ibu kota politik tahun 2028. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menanggapi wacana penetapan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Ia menegaskan DPR belum menerima laporan resmi terkait wacana tersebut dan akan menunggu kajian resmi terlebih dahulu, termasuk soal kesiapan perpindahan IKN. Sebelumnya, isu ini telah menjadi perbincangan publik usai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres nomor 79 tahun 2025 yang mengatur pembangunan IKN dan rencana penetapan sebagai ibu kota politik. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN dan sekitarnya, yaitu luas area kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800 sampai 850 hektar. Selain itu, terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, pemerintahan Prabowo juga menargetkan sejumlah hal antara lain, jumlah pemindahan serta penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu perkuat penegakan hukum lintas negara. Komisi 13 DPR RI dan pemerintah bahas perjanjian ekstradisi dengan Rusia. Dapat Anda saksikan kembali di layar Anda, pemirsa. Ya, di mana Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas RUU pengesahan perjanjian ekstradisi Indonesia-Rusia.
Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyebutkan rapat ini telah memasuki tingkat 1 setelah sebelumnya dibahas bersama fraksi, pakar, dan kementerian terkait. Willy mengungkap bahwa komisi yang dipimpinnya ingin merespon RUU ini secara cepat. Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiryari, urgensi kerjasama ekstradisi ini adalah untuk mencegah pelaku kejahatan lintas negara serta memperkuat penegakan hukum nasional. Edi juga mengungkap pemerintah Indonesia dan Rusia telah menandatangani perjanjian ekstradisi pada 31 Maret 2023 lalu sehingga perlu ditindaklanjuti lewat pembentukan undang-undang. Pembentukan RUU ini diperlukan untuk menyesuaikan lintas batas negara, sebab kondisi tersebut memberi tantangan terhadap dinamika penegakan hukum suatu negara karena memudahkan pelaku kejahatan menghindari pertanggungjawaban pidana. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait respon Puan soal rencana IKN jadi ibu kota politik tahun 2028. Serta perkuat penegakan hukum lintas negara. Komisi 13 dan pemerintah bahas perjanjian ekstradisi dengan Rusia. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Zia Ulbar yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rina Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.